Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Tesalonika pasal 4, teksnya ayat 1 sampai 12. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Bertindaklah sesuai dengan telah mendengar dari Paulus untuk berkenan kepada Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 12. Kehendak Allahnya pengudusan kita. Jadi, akan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan dengan istri, jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik dan hidup dalam kasih persaudaraan. Kesimpulannya, Paulus menasihati jemaat Tesalonika akan melakukan sesuai dengan telah mendengar dari Paulus untuk berkenan kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang umatnya menjadi kudus. Paulus berkata sekali lagi, akan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan dengan istri. Jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik dan hidup dalam kasih persaudaraan. Apapun jemaat harus anggap sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, harus sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, kehendak Allah adalah pengudusan kita di dalam kehidupan dengan melakukan kekudusan. Kedua, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus nasihatkan jemaat Tesalonika akan melakukan sesuai dengan yang telah mendengar darinya supaya berkenan kepada Allah. Kedua, kita harus menjauhi percabulan supaya mengambil seorang perempuan menjadi istri kita sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketiga, menurut Paulus, kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada mereka karena mereka sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Keempat, kita harus anggapnya sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah Paulus pesankan kepada jemaat Tesalonika. Jadi aplikasinya, pertama, tetap melakukan sesuai dengan telah mendengar firman. Kedua, menguduskan diri dengan melakukan kasih dan setia. Ketiga, melihatkan pengudusan Anda dengan mengasihi saudara-saudara. Ya, hari ini fokusnya tentang pengudusan, hidup yang kudus. Itu bukan hanya dalam doa, bukan hanya dalam renungan, bukan hanya dalam ibadah. Kita harus menjadi kudus di dalam hidup sendiri, di dalam hidup sehari-hari, dengan pertindakan yang baik, dengan melakukan sesuai dengan mendengar dari Tuhan dan dari firman. Jadi, PR praktik hari ininya, kuduskanlah kehidupan Anda dengan melakukan kasih dengan setia, baik kepada saudara maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita harus menjadi kudus dengan melakukan kasih, sama seperti Yesus Kristus mengorbankan diri untuk kita. Kita juga harus melakukan sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.